Sore kepada kita semua dan selamat sore kepada Pendeta Simorangkir, Koordinator Penginjilan Daerah Nusa Tenggara Timur. Pendeta Simorangkir, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Mesnik atau Pak. Shalom. Halo. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kasih-Nya yang besar, di mana kita boleh berjumpa kembali. Ini adalah pertemuan kita yang kedua ya, dalam konteks penginjilan. Sebagaimana apa yang sudah diputuskan di rapat year-end meeting di UNI yang dihadiri oleh officials seluruh daerah kompleks UNI Indonesia Kawasan Barat di akhir tahun 2013 lalu, bahwasanya telah diputuskan bersama dan itu juga diturunkan di rapat akhir tahun daerah dan conference, diangkat koordinator penginjilan. Ya. Koordinator penginjilan itu yang diangkat adalah departemen dari UNI, ya, departemen dari UNI. Dia datang bukan sebagai pemimpin departemen, tetapi datang sebagai wakil atas nama ketua langsung, ya, ketua UNI. Ya, jadi kenapa kita rekam ini untuk boleh dilihat bahwasannya apa yang kita diskusikan dan bisa saya laporkan kepada ketua UNI. Ya, jadi saya datang atas nama Pak Pendeta Pelangi Langit. Ya, jadi tidak perlu lagi pakai bawa surat kuasa untuk menunjukkan saya datang dengan membawa kuasa, tapi karena ini sudah diputuskan bersama dan keputusan itulah merupakan kewenangan kita. Konteksnya adalah penginjilan. Tugas kami adalah penginjilan, ya. Jadi jangan ada rasa kekhawatiran, ini sudah kita jelaskan di rapat UNI kemarin. Jangan ada rasa kekhawatiran dari pimpinan daerah, wah ini seolah-olah ada ketua bayangan di sini, ya. Tidak. Ketua tetap ketua, administrasi bidang mereka, tetap penginjilan juga bidang mereka, tetapi kami dari UNI adalah mewakili Pak Pendeta Pelangi Langit, khusus membicarakan tentang penginjilan. Ya. Penginjilan itu besar, penginjilan itu bisa untuk mengenai apa saja, tapi tujuannya adalah mengenai penginjilan. Saya tidak bisa ambil alih tugas ketua daerah untuk memindahkan pendeta atau mengangkat pegawai. Saya tidak bisa ambil alih untuk memimpin eksekutif untuk melakukan apa yang mereka kerjakan, tetapi saya bisa datang ke sini atas nama bukan Pendeta Simorangkir, atas nama Pendeta Pelangi Langit untuk mengumpulkan siapa saja, ya, anggota, pemimpin, askom dan lain sebagainya, yang mana agendanya adalah mengenai apa? Penginjilan. Demikianlah keterangan dari kami, tidak mengambil alih daripada wewenang officials. Ya. Baik, disebut sebagai koordinator penginjilan, yang mengkoordinir penginjilan, yang memberikan nasihat, petunjuk, ya. Paling utama yang kami perhatikan di sini adalah hubungan penginjilan yang dilakukan oleh UNI ke daerah ini. Ya. UNI ini banyak, bisa juga dari SSD, dari divisi, dari GC, atau dari anggota-anggota awam yang di luar dari daerah ini, ya kan? Yang memang kalau mereka misalnya ada anggota awam maupun menginjil di sini, dia kan harus melalui UNI baru ke sini. Nah, jadi segala bentuk penginjilan yang dilakukan di tempat ini, ya, hendaknya itu diketahui, dikoordinir oleh orang UNI, putusan dari Pendeta Pelangi Langit, untuk melihat sampai di mana persiapan, apa yang dibuat dan bagaimana cara kerjanya. Ya. Itu paling pertama. Ya. Lalu yang kedua, proyek Mission to the City. Itu kan proyek-proyek dari UNI, ya. Kenapa? Karena ada bantuan dana dari UNI ke sini, dari divisi untuk ke sini. Jadi segala sesuatu program penginjilan yang memang ada hubungannya dari UNI, ya, dari divisi, dari GC, nah itulah tanggung jawab kita untuk datang melihat, perhatikan, ya, membantu, ya.
waktu kita pertama kali ketemu, saya sifatnya memberikan arahan, ide apa yang harus kita lakukan, ya kan. Tapi kalau sekarang tidak, coba mengkoordinir. Dan kenapa ini kita lakukan? Karena waktu kerja kita tinggal 1,5 tahun lagi. Mungkin 3,5 tahun kemarin tanggung jawab kami sebagai departemen sudah pergi ke 10. Kalau tanggung jawab kami kan 10 daerah, 10 conference kita datangi dan kita layani. Nah, sementara setelah itu ya kita akan buat sesuatu bagaimana supaya ini lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, ya. Nah, kan apalagi tahun lalu sudah diperkenalkan namanya Integrated Evangelism Lifestyle, ya, yang mana namanya penginjilan tidak hanya merupakan tanggung jawab dari SSPP saja, tetapi semua kegiatan, semua departemen, ya, apapun itu bekerja harus tujuannya kepada apa? Mencapai target penginjilan. Ya. Oke, yang paling pertama kita anjurkan, ya, dilakukan di sini adalah, dan itu sudah dimulai di kantor UNI, adalah komite penginjilan. Ya. Di komite mana kedatangan koordinator penginjilan ini datang? Misalnya mungkin kalau saya datang, ini masuk Edcom, masuk Excom atau apa, ya kan? Nah, dasar kami datang bekerja kasih ide adalah di komite penginjilan. Itu poin pertama. Jangan lupa Pak, kalau di UNI ketua komite penginjilan itu adalah Pendeta Wendel Mandolang sebagai sekretaris. Tapi dia bukan sebagai sekretaris, seketua penginjilan diwakilkan oleh Pak Pragenangin. Nah, kita serahkan juga kalau boleh di sini Pak Mas Nik. Kemudian sekretaris komite penginjilan itu adalah SSPP dan dengan pendeta. Inilah yang bertiga trio ini kalau diharapkan berjalan juga. Jadi bagaimana ini berjalan di UNI, itu juga berjalan di daerah Kupang ini. Ya. Baik. Satu hal yang ingin saya ingatkan kepada kita, tugas utama kita adalah penginjilan. Tugas khusus kita adalah departemen yang dipercayakan kepada kita. Apa itu utama, apa itu khusus? Khusus adalah kita ini sebagai direktur departemen diharapkan menjadi ahli di bidang departemennya. Seperti saya, Najo, ahli di bidang komunikasi, Najo ahli di bidang kebebasan beragama, dan juga di pemuda. Ibu Sri Tonga ahli di bidang kewanitaan, ya. Ibu ahli di bidang rumah tangga, ya kan. Jadi spesialis. Ada masalah, ada apa, pemikiran kita datang kepada para ahli. Kita ahli di bidangnya, dan juga kita ahli dalam memimpin, melatih orang lain untuk bisa melakukan bidang. Itu tugas khusus. Tetapi tugas khusus kita ini tujuannya adalah penginjilan. Saya ahli di bidang radio TV, tujuannya untuk apa? Supaya menginjil melalui radio televisi. Saya melatih, sosialisasikan semua departemen official menginjillah di mana? Di radio TV. Jadi utama penginjilan, khusus departemen ahli di bidangnya, melatih dan mencoba mencari solusi. Nah, bagaimana mencapai tujuan utama? Penginjilan. Inilah komite penginjilan itu. Dan saya dari UNI, saya ketua atau koordinator atas nama pimpinan Pak Pendeta. Oke. Nah, saya mau kasih tahu, ada tugas umum. Ini official harus benar. Yang sering mengganggu kita melakukan tugas utama, bahkan tugas khusus. Apa itu?
sudah pastikan kita ini wakil-wakil atau perpanjangan tangan pimpinan. Ada masalah terjadi, pimpinan sibuk, maka kita departemen akan disuruh membantu menyelesaikan masalah. Kemudian tugas umum ini ya, antar jemput. Wah, ada banyak tamu ini. Karena pimpinan, ayo antar dulu tuh, jemput dulu itu, ya kan? Ini tugas umum yang memang harus kita kerjakan, tapi di saat yang sama jangan sampai kita lupa tujuan utama, kemudian tugas khusus kita. Apalagi ya, pelatihan, undangan sudah ke Thailand, Malaysia, ke Jakarta, ke ini adalah sampingan-sampingan yang bisa kalau kita asik-asik ke sana, lupa kita melakukan bidang kita. Saya coba gambarkan bahwasanya memang kita ini multitasking, ya, multitasking. Nah tadi saya sempat diskusi sama Pendeta Tirtonga, ini koordinator pengizinan ini kan tugas tambahan ini pendeta, kata Pendeta Tirtonga. Saya mau kasih tahu, sepertinya tugas tambahan, tetapi justru saya bilang ini justru tugas yang membantu saya mengurangi tanggung jawab lebih besar. Kenapa? Karena saya bertanggung jawab melatih, mengkoordinir 10 daerah. Kan kita ada daerah kompleks ya, 10. Tapi sekarang saya fokus kepada Kupang, NTT. Kami di Departemen Uni yang harusnya setiap berpikir bagaimana supaya 10 daerah, bagaimana 10 daerah. Sekarang kami fokus kepada hanya kalian, hanya kalian, ya. Sehingga saya akan bantu departemen lain supaya proyek dari departemen lain memang terlaksana betul di sini. Jadi saya berdiri di sini mewakili departemen pemuda, mewakili departemen SPP, mewakili apa. Kan sudah tahu semua, kalian kan sudah berhubungan dengan counterpart kalian semua. Tinggal tanggung jawab saya di sini adalah melihat sampai di mana itu dilaksanakan. Ya. Masih ingat kata Pak Jokowi, presiden kita, semua rencana bagus, tetapi ketika dilaksanakan ada nggak yang mantau, ada nggak evaluasinya. Nah, sekarang untuk 1,5 tahun terakhir kita ini melayani adalah pemantauan. Tolong diserahkan kepada kami masing-masing koordinator detail di sini. Ada 2 lembar ini. Distriknya apa, koordinatornya siapa, nomor HP Bapak apa. Nomor HP-nya kita yang koordinator. Iya, koordinator. Ini saya perlukan. Gerejanya, cabang sekolah sahabatnya, Jumlah anggotanya. iya, nama jemaatnya, ya, jumlah anggotanya. Kamu lihat itu? Iya. Unit pemberi persepuluhan, Iya, OKSS-nya berapa di gereja itu, Iya. care group-nya berapa, ada nggak gereja itu ikut proyek City evangelism atau enggak, coy. Iya. Oke. Lanjutannya ini informasi umum. Baru ini detailnya, informasi kegiatannya. Ya. Baru materi yang dipelajari di care group. Ya. Nah, saya mau kasih tahu, care group dibuat kan dari UKSS menjadi care group. Ya. Care group setelah habis itu bahan Win Wellness masuk ke Amazing Fact. Ya ini di sini nih. Ada itu. Jadi, Ada ya. ada. Itu ada. Jadi kenapa Win Wellness 3-4 bulan pertama nggak harus ada tamu. Sesama advent Win Wellness. Win Wellness. Tetapi setiap kali mereka kumpul, mereka harus mendoakan orang yang bakal tamu. Jadi jangan sampai
orang nggak buat care group gara-gara nggak ada tamu. Tetap ada care group walaupun itu sesama Advent membahas buku Win Wellness. Tanggung jawab koordinator lah di distrik-distrik memastikan bahwasanya gereja itu melakukan care. Jangan hanya di Kupang yang membuat care, tetapi di distrik sana, di luar pulau itu jalan. Nah, nanti saya dengar katanya di Kupang sudah selesai Win Wellness. Apa yang disambung? Sambung Amazing Fact. Setelah itu sambung ini. Kalau masih belum bertobat juga, sambung dengan bahan. Masih ingat yang video dulu Hope itu Hope? Ya. Itu. Jadi kita nggak kehabisan bahan. Ya, ada ini, ada Win Wellness, ada ini, ada Hope. Itu yang kita, tapi dia memang tidak nyambung dengan langsung hari Minggunya senam pagi terus terang, tidak, dia terputus-putus. Tapi inilah usaha menjaring orang-orang datang supaya nanti kita buat lagi kegiatan, dia datang, dia masih datang, baru nanti kita masuk ke Injil. Jadi koordinator panitia Mission to the City itu bekerja membawahi 6 gereja. Membawahi 6 gereja. Oh, oke. Jadi kalau begitu tugas dari Bapak lah saya dapat besok untuk saya bawa ke Jakarta. 6 titik telah melakukan kegiatan ini, olahraga pagi, seminar ini dari mulai Januari, dan kemudian minta nama pengurusnya. Ya, itu harus saya bawa. Pengurus ada juga. Artinya kita akan tinggal minta dari Gembala yang sudah mereka jalankan. Ada juga fotonya. Kalau yang kita ke lapas itu masuk mana? Lapas ini nggak tahu dia masuk ke mana. Kota itu. Termasuk penginjilan kota. Kupang. Iya. Ya masukin lah. Iya. Semua departemen masuk. Ya masukin. Jadi sekarang tinggal bagaimana memasukkan. Kalian tinggal masukin itu dalam satu laporan. Ini loh Mission to the City-nya Kupang. Tapi Pak Simorangkir, saya secara pribadi belum dapat yang dalam pikiran Bapak soal tadi event kegiatan itu terkait dengan 17 item. Dan maksud saya, sementara yang kita bahas tadi adalah hal-hal yang jangan-jangan masih belum menjawab kebutuhan 17 item. Padahal Bapak sasar 17 item itu adalah program yang sudah fix yang diberikan. Inilah tandanya penginjilan di kota. Nah sekarang apa saran Bapak supaya nanti jangan seolah-olah jalannya nggak nyambung? Apa yang Bapak inginkan? Oke, bagaimana kalau begini? Apakah ini bisa fleksibel? Ini sudah dapat semua kok belum? Itu dulu. Waktu lalu sudah dibagi semua. Karena sudah dibagi. Semua yang kembali dari Pak Marolop itu sudah kita bagi lagi ke semua ke departemen. Karena harus itu dulu diketahui oleh departemen. Sudah kita bagi. Jadi kalau memang ini kita akan bagi lagi karena kita sudah bagi, lalu kita kan sudah evaluasi satu kali lagi. Sudah evaluasi. Kita sudah bagi, kemudian kita evaluasi sudah satu kali. Mungkin kita kan evaluasi lagi yang ini lagi nih, supaya baru nanti pas. Supaya semua mengerti ini, jangan nanti ditanya, enggak, wah kita repot nanti. Oh iya. Waktu kita evaluasi hanya berapa orang yang kita, ketua juga tidak ada. Saya bendahara. Kalau nggak salah dari 17 itu kita ada cuma 3 item. Waktu itu. Bapak yang tulis di sini. Iya, saya tulis dan kita kirim waktu itu kembali ke Pak Marolo karena kita waktu itu ketua kalau tidak salah masih di Manila. Cuma waktu kita rapat dia ikut karena langsung dengan telepon, masih jalan dengan telepon waktu itu bulan Mei. Jadi kan karena ini sporadis nih 6 gereja, ya kan? Iya. Supaya nyambung dengan apa yang saya usulkan untuk melakukan yang 17 item ini, apalagi khususnya seminar, tentukan aja
Misalnya 6 buat kegiatan, jam 10 kumpulkan di satu tempat, satu pembicara akan melakukan. Ngerti? Misalnya seminar kesehatan, kan nggak mungkin 6 pembicara seminar kesehatan kalian panitia Mission to the City menyiapkan pembicara 6 gereja. Kumpulkan aja mereka di satu tempat, di situ mereka bicara. Bagaimana? Justru itu alasan pertanyaan saya, Pak. Tadi di sini sudah dibahas bahwa sebetulnya kami di sini pun sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Dalam artian, kalau ternyata itu dianggap satu program baku yang harus dilakukan, ternyata maaf, untuk case-case tertentu di beberapa tempat di Nusa Tenggara ini tidak bisa dilakukan juga, apakah harus itu dijadikan fleksibel atau tetap harus itu yang kemudian kita akan susah melakukan standar itu? Pertambunan ini kita yang usul. Ini kan proposalnya dari kalian. Kita yang usul ini, jadi harus bisa dibuat karena kita yang usul sendiri Kita semuanya. waktu itu yang usulkan ke Uni. Kita yang Iya. usulkan ke Uni, artinya kita bisa buat. Hanya sekarang Pak Simulakir punya pertanyaan. Sekarang sebenarnya mudah sah. Sekarang kita sebenarnya rumah tangga. Kita minta koordinatornya jelas Ibu Simalango. Sekarang Ibu Simalango di 6 jemaat. Ibu Simalango bilang saya bicara di sana. Bapak ini bicara sana, ini bicara di sana. Bisa juga Satu bahan. satu bahan. Bisa juga dari Departemen Rumah Tangga kasih bahannya, semua bisa satu bahan. Dari BWA, dia BWA di mana, ini bagi kasih bahannya. Ini semua ini kan bisa jalan, ini kan 6. Ini sudah lebih dari 6 kita ini dalam ini. Itulah integratednya. Jadi sebenarnya kalau makanya kita duduk kita bagi. Jalan minggu ini di distrik Kupang ini apa? Olahraga bersama. Habis itu seminar apa? Seminar itu. Makanya saya bilang tadi, BWA tadi kita tidak akan lembur, dia akan terus jalan yang distrik punya yang gabungan ini supaya apa? Doanya supaya jemaat ini jalan kan begitu nih. Ini kan datang ini kan utusan-utusan majelisnya dari jemaat yang pada umumnya datang yang saya lihat. Nah, mereka berdoa supaya jalan di jemaat-jemaat. Jadi itu bisa pokok doa utama. Kemudian inilah jalan di jemaat, tapi mulai setelah kita akan rapat nanti penginjilan, kita bagi. Oke, tanggal sekian jalan di seminar apa? Rumah tangga. Berarti Ibu siapkan bahan untuk 6. Ya. Nah, nanti seminarnya tentang anak gadis. Maka seminarnya dibagi. Seminar kesehatan Pak Koreli disiapkan. Kita tinggal jalan saja, sebenarnya tidak sulit. Enggak nih, uang itu jadi potong hutang semua pun supaya kami tidak berhutang, kami nggak apa-apa karena kami bisa jalan. Iya kan? Dengan modal sederhana saja kami bisa jalan sebenarnya. Nah, cuman kami paling transport, fotokopi, itu saja yang kami butuhkan dari yang 100 juta itu. Nah, karena kami belum bagi. Kalau kami bagi sebenarnya tidak terjadi banyak masalah, kan? Jadi nanti rapat kami yang pertama nanti adalah kan September sudah dekat. Kami akan bagi. Jadi semua yang Ibu Simalango jelas akan buat rumah tangganya. Ibu buat tentang wanita, kesehatan dibuat. Kemudian yang lain-lain buat lagi tentang remaja. Komunikasi jangan lupa. Jadi itu saja buat. Radio. Penginjilan di radio. Itu saja dibuat, kemudian langsung kita nih. Khotbah di radio masih jalan. Jalan tiap minggu. Nah, masih jalan. Nanti fotonya itu kita masuk. Dari Manajemen keuangan nanti, manajemen 12 juta Pak untuk komunikasi. Manajemen keuangan nanti bendahara siapkan. Jadi untuk 3 bulan ke depan kita masih bisa punya seminar apa umpamanya. Sudah, kita jalan, tidak jadi masalah. Ini direkam ya kan? Iya, direkam semua. Masalahnya, HCBN siap tunggu Pak. Ya, oke. masalahnya setelah kita bubar, Bapak keluar daerah. Tidak, saya kan ketua penginjilan, jadi ketua daerah kan injilnya tetap. Pendeta Simorang. Jadi begini, kalau nanti makanya kita akan begini. Kalau waktu itu seminar rumah tangga, maka jadi panitianya harus ada di setiap gereja. Itu saja, panitia itu berganti. Seminar BWA, dia panitia seminar BWA. Tapi kalau jadi dia hanya berganti itu saja orangnya. Nggak, panitia seminar lah namanya. Jadi tidak ada masalah. Siapa yang bikin seminar, dia ada di situ. Dapat tamunan. Bukan, tadi sebenarnya saya hanya ingin
Bapak, karena saya tanggapi Bapak eventnya selalu identik dengan distrik-distrik sehingga nggak kena itu. Kita satu distrik ini. Iya, saya pertanyaan Kita lagi ke situ bicara sebetulnya. satu distrik di Kupang. Karena itulah Mission to the City yang dibayar 400 juta ada dana dari negara divisi kuningan. Nah ini harus berjalan dan ada pertanggungjawabannya, laporannya. Pak Karnajo jangan lupa reportnya, videonya, kayak kemarin apa namanya, buku yang Sepakat. Orang mau imajinasi ada obor, Ada. tapi nggak masuk berita obornya. Yang Yang makanya masuk nanti berita besok masih susunan bukunya. Ada videonya tuh yang obor itu. foto kayaknya. Foto. Nah, kalau Saya boleh, dikirim kan? iya. Kalau yang buku sudah dikirim, itu saya buat laporan ke pertengahan di Terima divisi. Tapi kalau boleh lengkapin lagi waktu year end, pada dari kita nggak datang, kasih tahu itu ini obornya. Ya itulah. Pendeta Simorangkir, memang saya melihat di care group atau KPA yang saya ikuti, memang pakai ini. Kenapa mereka belum pakai Win Wellness? Dengar dulu. Win Wellness ini bagi sebagian orang itu terlalu tinggi. Bahkan penceramahnya sendiri kadang-kadang ada istilah yang dia tidak mengerti. Tapi kalau pakai ini, orang-orang yang hadir di care group itu sangat antusias. Sangat antusias. Jadi kita sekarang ini, walaupun kita belum pakai itu merata, tapi ini sudah banyak yang jalan. Bahkan KPA-nya si Karnajo ini yang dari satu yang sudah bagi sampai 3 kelompok di Alak sana itu pakainya ini. Saya ikut mengajar juga pakai ini. Artinya kita tidak mau terpaku di satu bahan. Mana bahan yang kena kita pakai. Bagus. Itu. Cuma. Jadi jangan sampai direkam bilang, oh di sana tidak jalan Win Wellness. Jalan juga, cuman bukunya ini berbeda. Di tempat lain ada Win Wellness, di tempat lain pakai ini. Jadi begini. Pertanyaan, sekalian mungkin WA. Nah, Pendeta Simorangkir. Saya setelah jadi pengerja, saya mengamati pelayanan kita di gereja Advent ini. Sistem kita bagus, semua bagus. Kita lemah di instrumen untuk mengevaluasi. Nah inilah. Kenapa? Seminar terlalu banyak tumpukan, metode baru terlalu banyak. Satu belum selesai dievaluasi kinerjanya, datang lagi yang satu. Bukan tidak bagus, tapi instrumen itu nggak ada ukurannya, tolak ukurnya nggak ada. Sehingga akhirnya kita di kantor ini mau ambil tolak ukur tidak bisa. Nah tolak ukur ini kita kan organisasikan satu. Ya kita bisa bikin kreasi dari departemen kita masing-masing atau cara kita masing-masing. Tetapi ada satu tolak ukur yang datang dari UNI. Dan sudah otomatis orang yang di UNI itu orang-orang yang sangat-sangat berkompeten seperti komunikasi dan lain sebagainya. Nah, itu mesti satu tolak ukur yang jelas. Jadi ketika kita meramu di daerah, nanti kita kan kita ramu. Karena sistem itu nggak akan bisa sama semua daerah. Betul. Tapi pada dasarnya dia akan menuju kepada berfokus penginjilan jiwa itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya menganggap bahwa di distrik Kota Kupang ini kita masih one man show. Ini serius. Belum apa yang dirindukan kita belum sampai sekian persen menurut pengamatan saya. Karena kita masih, kenapa itu terjadi? Oleh karena ada image persaingan. Image merasa bahwa kalau ini dia masuk, ini nanti jadi begini. Sehingga penghalang-penghalang itu, saya harus bilang, kalau itu nggak ada dirubah dari paradigma kita sebagai seorang pendeta, cara berpikir penginjilan, maka city evangelism di Kota Kupang kita gagal. Pasti. Ya, kita gagal. Kenapa? Saya jujur, polemik yang terjadi di distrik Kota Kupang ini, kita orang yang di kantor ini mau membantu mengajar aja jadi masalah. Ya, kita transparan saja, karena ini kita mau maju. Jadi kalau saya orangnya tidak mau tutup-tutup, Pastor. Kalau yang salah aja, benar-benar. Nah, saya menganggap apa yang disampaikan oleh Pastor dari pertama kali datang sampai sekarang. Setelah saya mengevaluasi, kalau saya mau jujur, mungkin 35% saja kita. Yang City diserang. evangelism untuk Kota Kupang. Yang terlibat semua. Dan itu kalau saya mau katakan sebenarnya kita hanya menang di rapat banyak. Ya, menang rapat banyak. Kenapa? Kita orang kantor ini bukan tidak mau. Kita ini siap dipakai di mana saja. Tetapi penghalang-penghalang itu ada selalu. Sesama kita. Bukan, datang dari lain. Bisa juga dari teman kita segembala, dari tua-tua jemaat.
birokrasi. Ah, Bukan kita tidak mau birokrasi, Pastor. Boleh. Tapi birokrasi itu dalam hal yang mana dulu? Kalau birokrasi dalam pekerjaan penginjilan, Pastor, kita kapan birokrasi ke sini jiwa lari. Iya. Kenapa saya katakan orang mau masuk Advent itu masalah besar. Jadi kalau kita terlambat dan menggunakan birokrasi, setan rebut itu dan kita kehilangan momen dan itu tidak akan pernah kita tangkap kembali lagi. Jadi, Itu menurut pengamatan saya. kenapa saya bilang perjemaah? Seperti itu. Karena nanti kalau dia di istri, dia bawa lah, satu orang bawa, saya datang, dipikirnya saya mau bawa kota baru, jadi berkelahi lagi. Makanya dia lebih baik berjemaat, dong aturlah di situ jemaatnya, dia yang pengaruhi, dia yang dia yang ajari, nanti baptisnya juga di situ, hidupnya di situ, matinya juga di situ, kan di jemaat itu, sehingga dia akan tinggal di situ. Saya kan akan pindah atau pensiun kan, tapi kalau saya pindah atau pensiun, orangnya akan tetap tinggal di situ, bukan karena pengaruh saya, tapi karena pengaruh dari jemaat secara global itu. Tapi kalau saya pendeta berapa tahun sih? Saya paling 2 tahun di situ. Kita di kantor ini paling 5 tahun. Nah, ganti buang. Jadi kita yang mau tanamkan istilahnya punya lifestyle untuk suka menginjil. iyalah. Itu salah satu tolak ukur yang kita harus ambil. Nah, Pastor, yang saya amati juga, Pastor, saya melihat ya, yang saya sesalkan sebagai seorang pendeta, contohnya saya malu seperti kayak di Pak Bendahara, ya, Pak Simalamo, Pak Tambunga, Ibu Simalamo. Ini kan istilahnya Tuhan mempekerjakan, kau ambil pekerjaannya. Tapi kalau mereka lebih giat daripada kita pendeta, contohnya, betapa malunya kita. Nah, yang menjadi persoalan, saya terus terang, kita bawa jiwa orang tidak mau, itu repot. Siapa yang Kalau mau? itu seandainya itu contoh yang bawa itu karena Joe. Contoh itu yang bawa itu karena Joe. Ini saya mau terbuka saja. Padahal saya ini koordinator penginjilan kota. Tapi saya bikin selama ini mata saya buta dan telinga saya tuli untuk tidak mengurus itu. Makanya kasih keluar surat dulu. Ini saya terus terang, Pastor. Sudah. Kenapa? Iya. Saya punya orang untuk saya mau ajar sekarang 40 orang. Wih, Tapi itu saya mau bawa di mana? Kalau seandainya satu saat mereka mau. Karena kita ke sini nanti orang tersinggung, ke sana orang tersinggung. Lebih aman saya bikin gereja di kantor daerah, saya bikin ibadah. sama kan selalu. Contohnya kayak begitu kan, itu maksudnya cara berpikir yang sebenarnya salah. Besok pendeta-pendeta datang kan? Kita harus sistematis sebenarnya. Maksudnya, jadi bukan. Ini untuk pertemuan dengan ini ada kita ketemu sendiri begini, ada pertemuan dengan Besok pendeta kan? ada juga pertemuan dengan Anggota. tim ini apa itu pengisipi. Jadi saya cukup Jadi, serius kalau soal pendidikan, nanti- walaupun kita pemuda, kita komunikasi. Kalaupun hanya dari tapi itu sini kan hanya sampai background. Mereka datang Sabat sore kan? Seperti itu, saya tidak ada lagi, saya sudah di hutan lindung dengan para pemuda. Tapi nanti ada Sabat sore gabungan, mereka ada semua pendeta itu gimana deh kan? ya kota toh. Ya, Itu khusus maksudnya ya, kota. Kota kan Biar saya pendetanya sampaikan hanya Sabat sore itu. Saya mau ngomong tuh maksudnya begini, Pastor. Maksudnya begini. berarti Kita perlu di SMS dong supaya besok. kita jujur aja terbuka dalam pekerjaan pelayanan ini. Uang itu penting, bukan tidak penting. Sabat sore. Bukan yang Tetapi kalau besok kemauan gembala itu. kita, kerinduan Baru Sabat kita, sore. cara berpikir Yang kedua, kita, Sabat sore itu tua. yang tidak disalibkan, Iya. ada uang pun nggak akan jalan. Iya. Jadi Tapi- besok gembala ikut mulai jam 9. Iya. Iya. Nanti Sabat sore baru ikut lagi ketua-ketua. Itu yang harus Orang di- muda, pemuda juga. Itu di mana itu kita hari Sabat ya? Ernona kok? Kupang. Arnona lah. Arnona lah, atau Kota Baru. Seperti itu. Atau kita naik ke Sikumana? Kita cari yang bisa dijangkau. Oke, juga. kita kalau jangkau Ernona. Seperti hari Sabat sore. Kalau enggak Kota Baru lah. Seperti itu. Kota Baru Sabat sore. Oke, supaya kita kasih keluar surat. Oh, Iya. saya sok. Karena ya saya terus terang, kita ngomong-ngomong penginjilan ini ya, kita istilahnya cara kita pendeta sudah harus di situ, kita digaji untuk itu omong Betul. kasar ya. Saya tidak mau tutup-tutup. Tapi kalau kita kerjanya mudah-mudahan kayak begini, Yesus datang pun juga nanti kita repot. Ya itu, ini itu maksudnya begitu, Pastor. Jadi saya mau kalau bisa ada satu instrumen yang jelas Evaluasi. supaya itu kita pakai ritme itu untuk
kita bekerja mengukur seseorang kinerja itu. Jadi ketika kita contohnya ngomongin pun juga kita akan terima karena kita nggak ikut instrumen dan instrumen itu akan mengukur bahwa kita nggak kerja. Nah itu kan secara administratifnya dia, itu yang kita perlu dipikirkan. Jadi ketika kirim di Bangkok, kalau dia tidak ke Bangkok ya karena memang instrumennya ini dia nggak memenuhi persyaratan. Jadi jangan dia mau ke Bangkok, ke Thailand, ke luar negeri, ke mana-mana tapi jiwa nggak ada. Kalau bagi saya nggak mau yang kayak begitu. Itu kita jujur-jujur aja. Bagus. Seperti itu. Nah, dengan adanya budaya sekali 1 bulan penginjilan, komite penginjilan berkumpul, nanti ini akan berkembang jadi lebih baik lagi. Harus ada instrumen evaluasi, ya, kemudian harus ada cemburu-cemburu. Ini maksudnya hampir sama kayak di Jakarta kali ya. Kan saya sudah bilang tadi, Jadi penyakit saya ini itu. di Uni seperti di langit-langit, di DKI pun seperti di langit-langit. Kita aktif menginjil, tapi di jemaat Mana kita nanti, kita iya. turun, Nanti sama salah penyakitnya mengerti. ya. Ya karena memang Yesus mau datang, jadi salah mengerti banyak. Seperti itu. Oke, jangan lupa persiapan KKR-nya WF Siotang besok. Kemudian Kuntara. Karena saya belum lihat berapa target baptisan Siotang. Tinggal besok. Besok kan kita. Kemarin sudah ketemu sama pendeta di sana. Jadi sudah ada targetnya, kami juga sudah datakan mana yang sudah siap. A, B, C sudah ada. Tinggal besok kita apa? Malam ini oret-oret mana? Nanti Ya, kita tinggal. tulislah ya. Kita tinggal sempurnakan besok sebelum kita kasih. Mantap. Oke, bisa. Jadi nanti SSPP dengan kependetaan oret-oret nanti kita tinggal gabung besok, ya. Baik Kuntara punya maupun Sudah dioret yang Oh, tunggu dulu. Satu lagi saya belum. ya. Kan begini, ada cerita salesman suruh jual sepatu di Afrika sana. Waktu di Afrika nggak ada yang pakai sepatu. Ini salesman bilang, nggak cocok ini sepatu. Orang semua nggak pakai sepatu. Lalu dikirim yang lain. Banyak kita pakai sepatu. Kirim banyak sepatu. Mereka ini perlu sepatu. Nah, mungkin kita di satu sisi susah ini win wellness, ya kan? Ini yang cocok, ya boleh. Tetapi apa artinya kita di zaman kita ada yang bahan bagus, ya? Kirim banyak win wellness karena orang perlu banyak. Kan tempo hari selalu dibilang, memang ini bahan susah. Tapi nggak apa-apa karena yang bahas sama Advent. Atau undang pembicara dari bukan Advent, perawat, dokter. Ketika dia baca, memimpin kelompok, akhirnya dia yang bertobat. Karena itu kejadian tahun lalu waktu saya di Bagan Batu. Mereka, saya bilang harus pakai win wellness. Akhirnya mereka panggil dokter. 3 dokter luar gereja Betani mengajarin win wellness. Maju waktu baptisan. jadi tapi akhirnya pas sahabat pagi itu apa? Kalau dibaptis di Advent masih boleh nggak di gereja lain? Ya nggak boleh. Nah, kalau gitu nantilah pendeta. Tapi maksud saya, ya kita harus yakin betul bahan win wellness ini bagus. Memang susah. Usahakan siapkan pembicara dari kantor. Buat pelatihan pemimpin care group. Kalau pemimpin care group dari 6 gereja ini kita latih, mereka akan bisa kerjakan juga di gerejanya. Atau kedua, kasih informasi. Dokter-dokter ini, perawat-perawat ini yang bukan apa yang bisa mengajarkan. Karena kalau ini udah bahan 20 tahun yang lalu ini. Ya, sementara bahan wellness adalah pelajaran yang patut kita bahas. artinya begini. Maksud saya kalau kita pribadi ya, kita kan pakai, kita harus mengakui bahwa ini hanya memang mungkin Pak siapa apa. Kalau angka 6 di Jawa, di sini angka 10. Apa itu? Itu pendidikan. Perbedaannya pendidikan Jawa, iya. Di sini. Bukan lebih rendah di sini. Yang dapat 6 di sana, di sini 10. Jadi 6 yang kurang, di sini 10 yang kurang.
Bukan. Angka 6 di sana Angka orangnya. dua, Dia datang iya. sini dia dapat angka 10. Tidak pakai Oh, lebih pintar. Bukan. Memang cara pendidikannya Standarnya yang gitu. sana. Oh. Beda jauh. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa semua orang akan menangkap yang sama. Tidak bisa. Itu makanya saya bilang kalau kita tetap pakai, kita Boleh, hanya pada karena begini, nah, ada orang-orang dia juga ditanya, Pak, saya pernah di SMS, MHA itu apa? Jadi saya jawab, Master Health Administration. Rupanya dia juga SMS Pak Banjar. Pak Banjar bilang, Master apa kok? Jadi kami dua jadi bersalahan dengan orang ini. Kan begitu, hanya itu saja salah. Nah, kedua, kita pun mengajar bagus-bagus, Pak. Kita bisa didoakan, bisa salah, Pak. Bisa salah. Nah, didoakan di gereja bisa salah. Itu makanya saya bilang, mana yang cocok bagi kami itu kami pakailah dulu. Mungkin kami tetap khotbahkan juga sekali-sekali di hari Sabat itu. Tidak jadi masalah. Tapi biar supaya ini jadi bagus. Nah, iya. Soalnya kenapa saya omong ini? Kalau nanti saya omong jadi tambah salah. Nah, tapi daripada kami sudah saling memaafkan, jadi tidak usah lagi dibuka kan, kami sudah saling memaafkan, sudah minta ampun. Nah, jadi artinya biarlah dia jalan dulu. Saya kasih mungkin dan di situ saya sudah, biar kita pulang karena sudah sejam. Nah, Ada apa ini? Enggak, intinya biarkanlah dengan pola yang sudah ada perjemaat-perjemaat. Karena itu kebutuhan yang pas kami lihat di sini depan kami. jalan. Oh, nggak masalah. Itu tahun lalu saya pakai yang buku itu. Saya setuju, nggak apa-apa. Tapi Ini yang di Alak yang 40 tuh pakai ini nih. Pakai itu. 40. Nggak apa-apa. Sampai kekurangan orang yang mau mengajar, Pak. Kita itu membaca nggak lah. advent itu. Iya, saya mau nggak Semua orang luar. Iya, makanya tapi untuk advent with wellness wajib dibaca. Kemudian yang kedua ini yang terbaru. Kalau mengenai Mission to the City, tadinya saya usulkan satu tempat, tapi karena kalian punya kebijakan per 6 gereja, it's okay. Apalagi kalau memang bisa berhasil melakukan yang 17 hal itu di 17 tempat, karena memang disitulah letak integrasinya. Ya, integrasinya itu semua departemen terlibat di dalam hal melakukan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Siap. My Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I loved thee, my Jesus, 'tis I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love